Hai everyone, kembali lagi di channel Lonika Tessa. Di video kali ini kalian akan belajar bahasa Inggris cuman 10 menit. Topik pembahasan kita hari ini adalah tentang descriptive text. What is descriptive text? Apa sih descriptive text itu? Namun sebelum kalian melanjutkan menonton video ini, jangan lupa untuk menyiapkan alat tulis kalian, buku ataupun pensil, sehingga apapun yang kalian dapatkan dari video ini bisa kalian catat dan bisa kalian pelajari. Hal pertama yang harus kalian ketahui adalah tentang apa sih descriptive text itu. Descriptive text is a text which describes certain people, place, or thing. Jadi, descriptive text adalah sebuah teks yang mendeskripsikan tentang seseorang, atau tempat, atau benda-benda tertentu. Ada beberapa hal yang harus kalian ketahui ketika kalian harus belajar descriptive text. Yang pertama adalah social function, atau fungsi tulisan deskriptif. Tujuan dari social function ini adalah untuk memperkenalkan suatu objek. Objeknya bisa berupa orang, tempat, ataupun benda, yang kita deskripsikan kepada para pembaca dengan cara yang lebih rinci atau detail. Yang kedua adalah tentang generic structure atau struktur yang ada di dalam descriptive text. Descriptive text memiliki dua generic structures. Yang pertama adalah identification atau identifikasi. Fungsi dari identifikasi ini adalah untuk mengidentifikasikan sebuah objek yang akan dideskripsikan. Biasanya, identifikasi ini terletak pada paragraf yang pertama. Generic structure yang kedua adalah tentang description atau deskripsi. Fungsi dari deskripsi ini adalah untuk menjelaskan ataupun mendeskripsikan suatu objek secara lebih rinci, lebih detail, dan biasanya di deskripsi ini ada kata sifat ataupun adjektif, ada juga ciri-ciri atau karakteristik, ataupun fakta or facts. Nah, biasanya deskripsi itu terletak pada paragraf 2 ataupun paragraf 3. Hal ketiga yang harus kalian ketahui adalah tentang language feature atau kebahasaan. Di descriptive text memiliki ciri khas tertentu. Yang pertama, descriptive text is always using simple present tense. Jadi, teks deskriptif itu selalu menggunakan simple present tense. Yang kedua, descriptive text is always using adjectives atau selalu menggunakan kata sifat. Contoh kata sifat itu apa aja sih? Contoh kata sifat yang biasa digunakan dalam descriptive text seperti beautiful, cantik atau indah, expensive, mahal, famous or terkenal, dan masih banyak lagi contoh adjectives yang lain. Yang ketiga adalah focus on particular object. Jadi apa sih maksudnya? Di descriptive text itu kita harus fokus untuk mendeskripsikan satu objek. Misalnya, saya ingin mendeskripsikan suatu tempat. Jadi, dalam descriptive text itu saya juga harus mendeskripsikan satu tempat itu. Jika saya ingin mendeskripsikan seseorang, saya juga harus mendeskripsikan orang tersebut. Untuk membantu teman-teman lebih paham tentang descriptive text, mari simak contoh berikut ini. Contoh descriptive text ini berjudul Chamber Regency. Mari teman-teman kita baca bersama dari paragraf pertama sampai dengan yang kedua. Chamber Regency. Jember is regency in East Java. It is located in between Bondowoso and Banyuwangi. Banyuwangi is regency that is located at the easternmost end of Java Island before Bali Strait, so that we can know that Jember is near enough from Bali Island. Nah, untuk paragraf yang pertama, apa sih artinya? Artinya adalah Kabupaten Jember adalah sebuah kabupaten Jawa Timur. Kabupaten ini terletak di antara Bondowoso dan Banyuwangi. Banyuwangi adalah kabupaten yang terletak di ujung paling timur Pulau Jawa sebelum Selat Bali, sehingga kita dapat mengetahui bahwa Jember cukup dekat dengan Pulau Bali. Paragraf yang kedua, mari kita baca bersama-sama. Jember is a beautiful place. In Jember, there are a lot of interesting places to visit, such as Papuma Beach, Watu Ulo Beach, Watu Ondo, Pancel Beach,
Rembangan, and so on. Jember also has a famous carnival named Jember Fashion Carnival. It is an international annual fashion carnival which usually held in August. Besides some beautiful places and a famous carnival, Jember also has a unique culture. People usually called it as Pendalungan. Pendalungan is an acculturation culture between Javanese and Maduranis. Jember has a total area of 3,293.34 km. Because of that, it creates a different culture between North Jember and South Jember. In North Jember, there are a lot of Maduranis people and they usually speak Maduranis. On the other hand, in South Jember, not many Maduranis people live there. It is dominated with Javanese people. Because of that, it creates a new unique language which other regions do not have. The example is word Czech, which means ferry. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Kabupaten Jember adalah tempat yang indah. Di Jember ada banyak tempat menarik untuk dikunjungi seperti Pantai Papuma, Pantai Watu Ulo, Watu Ondo, Pantai Pancer, Rembangan, dan sebagainya. Jember juga memiliki karnaval yang terkenal bernama Jember Fashion Carnival. Karnaval adalah karnaval busana tahunan internasional yang biasanya diadakan pada bulan Agustus. Selain beberapa tempat indah dan karnaval yang terkenal, Jember juga memiliki budaya yang unik. Orang biasanya menyebutnya sebagai pendalungan. Pendalungan adalah budaya akulturasi antara orang Jawa dan Madura. Jember memiliki total area 3.293,34 km. Hal tersebut menciptakan budaya yang berbeda antara wilayah Jember Utara dan Jember Selatan. Di Jember Utara ada banyak orang Madura dan mereka biasanya berbicara bahasa Madura. Di sisi lain, di Jember Selatan tidak banyak orang Madura tinggal di sana. Jember Selatan didominasi oleh orang-orang Jawa. Hal ini menciptakan bahasa unik baru yang tidak dimiliki kabupaten lain. Contohnya adalah kata cek yang berarti sangat. Melalui contoh deskriptif teks tadi, teman-teman bisa melihat bahwa teks deskriptif tersebut terdiri dari 2 paragraf. Mari kita simak kembali contoh tadi. 2 paragraf ini mereka mempunyai karakteristik tersendiri ataupun generic structure yang sudah kita bahas tadi. Menurut teman-teman, paragraf yang pertama itu termasuk generic structure yang mana sih? Identification or descriptive? Nah, benar sekali. Paragraf yang pertama termasuk identification atau identifikasi. Jadi di paragraf pertama kita bisa melihat bahwa teks deskriptif paragraf pertama itu menjelaskan tentang kota Jember. Di mana sih lokasinya? Kota Jember terletak di antara Bondowoso dan juga Banyuwangi. Untuk paragraf yang kedua, itu termasuk generic structure yang description atau deskripsi. Nah, di paragraf 2 ini, di deskriptif teks itu sendiri, teksnya menjelaskan secara lebih rinci tentang kota Jember, seperti budayanya seperti apa, lalu bahasanya juga seperti apa, letaknya bagaimana, dan karakteristik yang lainnya. Apakah sampai saat ini teman-teman sudah paham? Nah, untuk social function text deskriptif tadi adalah tentang to describe a place or to describe a Jember. Jadi fungsinya adalah untuk menjelaskan kota Jember itu sendiri, tentang Jember region. Untuk language feature-nya atau kebahasaannya, di teks deskriptif ini sudah menggunakan simple present tense. Dan juga ada contoh beberapa adjektif seperti interesting, unique, and then different, dan masih banyak lagi. Di teks ini juga mendeskripsikan tentang satu objek aja, yaitu Kabupaten Jember. Nah, setelah kalian belajar tentang deskriptif teks, kira-kira apa aja sih yang kalian pelajari dari video ini? Di video ini, teman-teman sudah belajar tentang apa sih itu deskriptif teks,
bagaimana sih generic structure-nya, social function, dan juga language feature. Nah, sekarang it's time for you to practice. Saatnya teman-teman praktek. Setelah ini akan ada sebuah teks yang mendeskripsikan tentang sebuah tempat. Dalam latihan ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk menganalisa sebuah teks. Yang pertama, apa aja sih generic structure yang digunakan dalam teks tersebut? Yang kedua, apa sih social function-nya? Dan yang ketiga, silakan menganalisa apa aja adjektif atau kata sifat yang digunakan dalam teks tersebut. Silakan menulis adjektifnya dalam bahasa Inggris dan juga translate ke bahasa Indonesia. Untuk jawabannya, silakan kalian tulis di buku yang sudah kalian siapkan tadi, atau kalian juga bisa menjawab di kolom komentar bawah ini. Oke? Selamat mencoba! Oke, sekian dari video hari ini. Semoga apapun yang kalian dapatkan dari video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye!